Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan ketemu lagi nih bersama kami UI Watch. Di samping saya ada Uda Asril dari UI, kebetulan juga dari Minang. Saya sendiri juga Buyung Ishak dari Fakultas Hukum UI, juga dari Minang. Kami mencoba membahas apa sih yang harus dilakukan oleh menteri-menteri dan juga kebanggaan kita, presiden kita yang telah mengangkat harkat martabat bangsa ini melalui forum internasional. Amin. Ya. Nah, udah. Ini saya mau tanya sama Uda nih, bagaimana tentang Menteri Keuangan kita nih? Menurut Uda, pada saat ini dia relevan atau tidak sebagai seorang menteri? Dengan keberanian dia, dengan cara dia. Kalau ada sebagian orang bilang arogan. Tapi menurut Uda bagaimana? Terima kasih dah, silakan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Keuangan itu adalah bendahara negara. Oke. Jadi sebetulnya kalau bendahara itu kalau memang rada-rada pelit, menurut saya itu wajar di mana-mana di perusahaan-perusahaan ya. Kalau Menteri Keuangan itu mestinya rada-rada pelit karena duit yang dipertaruhkan di pundaknya itu bukan suatu hal yang kecil, besar nilainya, dan itu duitnya duit rakyat Indonesia. Jadi sejauh ini yang saya lihat adalah Purbaya kelihatannya berani menolak apa mungkin pembayaran yang nggak jelas, asal muasalnya, juntrungannya nggak jelas. Itu satu sifat dari yang baik yang harus dimiliki oleh seorang Menteri Keuangan. Saya belum bicara tugas-tugas dia yang lain, ya, karena tugas dia yang lain tentu masih banyak di depan mata dia yang harus dikerjakan. Ada skala prioritas ya? Iya, harus skala prioritas. Saya melihat dari waktu ke waktu kabinet itu selalu di Indonesia itu selalu bisa jatuh karena satu atau dua hal. Yang pertama adalah karena masalah beras. Kalau sampai terjadi kelangkaan beras atau tidak terjangkau, rakyat tidak bisa membeli beras, maka akan terjadi rakyat itu akan menggunakan jalur protes melalui DPR, dan DPR bisa memberikan hak bertanya kepada pemerintah, kenapa ini beras kok sampai menghilang, atau kenapa rakyat tidak mampu membeli beras. Nah, ini rakyat tidak mampu membeli beras tentu harus dilihat dulu postur APBN kita. Selama ini setelah zaman Jokowi 10 tahun berakhir dengan kehancuran, saya belum melihat kabinet yang setelah Jokowi itu serius menangani masalah ekonomi, khususnya masalah beras dan masalah energi. Masalah energi sangat penting di Indonesia karena Indonesia adalah negara kepulauan yang membutuhkan transportasi baik darat, laut maupun udara. Okay. Yang semuanya membutuhkan bensin, membutuhkan bahan bakar. Iya, bahan bakar. Jadi mohon dicatat, Indonesia kalau mau sukses harus bisa mengatasi masalah beras untuk perut rakyat Indonesia dan mengatasi masalah sandang pangan energi supaya rakyat Indonesia bisa bepergian kemana yang dia suka, karena mereka tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya dengan sumber minyak. Tapi kenapa minyak itu terjadi kelangkaan atau mahal harganya? Ini sesuatu yang mesti dipertanyakan, diperbaiki. Perbaikinya gimana tuh dah? Ya, diperbaikinya pertama kita harus melihat kebutuhan rakyat Indonesia untuk beras 1 tahun itu berapa. Nah, terus
berapa juta hektar sawah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Kemudian produksinya per tahun berapa juta kuintal. Katanya 3 bulan yang akan datang Menteri Pertanian targetkan kita tidak impor beras lagi. Gimana tidak? Yakin? Saya belum bisa menjawab itu karena belum pernah selama rezim setelah Jokowi ini belum terjadi krisis beras. Oke. Krisis beras ya, belum terjadi. Dan apakah ke depan ini akan terjadi krisis beras? Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia adalah belum swasembada beras. Kecuali waktu tahun 81. Oke. Pak Harto. Pak Harto, zamannya Pak Harto ya. Jadi ada dua masalah yang mengancam rakyat bangsa Indonesia. Kita krisis pangan, krisis beras, dan satu lagi krisis energi. Bayangkan kalau sampai terjadi krisis energi, susah membeli bahan bakar, ekonomi akan lumpuh karena transportasi itu adalah bagian yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Ini ada pertanyaan juga ada. Pertamina ini kan salah urus, Ya, ya. Terjadi korupsi di mana-mana, dari hulu sampai hilir. Nah, Prabowo telah melakukan action lah buat memberantas korupsi di Pertamina. Nah, apa mungkin dengan tertangkapnya beberapa, ya ada orang Pertamina, ada di luar Pertamina, itu kira-kira gimana dah pendapat udah? Ada beberapa nama yang kabur, ada beberapa nama yang sudah ketangkap. ya. Terima kasih kalau memang itu sudah ada yang tangkap, proses hukum lah. Supaya kita harus menunjukkan bahwa Indonesia negara hukum, maka proses hukum harus berjalan sebagaimana mestinya. Yakin dengan hukum di Indonesia ini? Nah, Enggak, justru yang harus membuktikan pemerintah. Kalau pemerintah ingin negara ini baik, salah satu elemen adalah penegakan hukum harus berjalan. Tanpa itu sulit. kalau saya sih dengan penegak hukum yang sekarang ini dah ya, saya nggak yakin. Saya kebetulan fakultas hukum, saya ngerti. Waduh, bagaimana sepak terjang mereka, ya. Sehingga ini rusak negara ini kan karena hukum yang salah arah nih. Ya, orangnya kalau hukumnya sih bagus, orangnya Bang Iya. bisa bagi hasil katanya. Ngeri kali memang di Republik ini dah. Kalau penegak hukumnya aja udah nggak benar, bagaimana mereka korupsi sampai triliunan, tapi hukumannya ringan, cuma 5 tahun. Seharusnya hukuman mati dah. Ya. Ya. Menurut Uda gimana dah? Ya inilah, mungkin kita sama-sama mengerti bahwasanya seorang presiden itu adalah bukan hanya panglima tertinggi TNI, Ya. tapi juga dia panglima tertinggi hukum. Hukum. Ya. Setuju banget. Dia bisa mengganti aparat-aparat hukum yang nggak benar, segera diganti. Harus diganti memang. Harus. Nah, jadi kita mintalah sama presiden kita, Ya. Prabowo, supaya membenahi penegak hukum. Apa ini karena moralnya, apa udah kelamaan miskin, saya nggak tahu dah. Ya, akibat dari kelamaan miskin, capek miskin katanya. Ya, sehingga mereka nggak ada takutnya, nggak ada malunya. Ya. Moral pun digadaikan. Padahal kalau mereka on track di jalan yang benar, saya rasa koruptor itu juga takut. Sekarang kan nggak ada. Misalnya dia korupsi 10 triliun. Sampai ke pengadilan bagi 2 aja selesai dah. Kalau perlu setahun dihukum ya. Makanya terjadi itu di PN Timah kan kemarin kan. Prabowo marah baru dinaikin lagi itu. Tuh. Apa lagi yang harus kita lakukan buat penegak hukum kita nih dah? Mungkin dari segi ekonomi, kalau dibilang mereka
gajinya kan sudah bagus. Kalau menurut saya ya, Ya. udah dinaikkan. Nah itu juga kalau nggak cukup, apa kira-kira ada yang mesti dilakukan lagi dah? Apa Iya. jaksa hakim itu dan polisinya dibubarin dulu semua? Ganti generasi baru? Apa bagaimana dah? Saya kira kalau hukumnya sudah dilaksanakan dengan baik, orang akan mikir di Indonesia ini kan masih tawar menawar. Coba hukum dilaksanakan dengan baik Saya lah. ngeri kali dengar udah bilang tawar menawar. Hukum bisa ditawar menawar, ini ngeri kali dah. Jadi nggak jalan dong anunya kita ya. Hukum yang ada itu nggak jalan. Tawar menawar terus. Wah ini piro katanya kan. Nah, itu gimana dah? Mungkin kita ngomong-ngomong begini kita menghimbau ya Le ya. Makanya sebagai presiden sebagai panglima tertinggi bidang hukum, Ya. dialah yang sebetulnya bisa merubah mau dibagaimanakan Indonesia ini. Kalau mau Oke. dibikin benar, sangat bisa. Sangat bisa. Saya Sangat juga bisa. yakin. Sangat bisa. Sangat bisa. Tergantung kepada Bapak Prabowo. Ada lagi dah yang mau disampaikan kira-kira bidang ekonomi, bidang energi, dan masalah hukum. Ini kan berkaitan. Katanya negara kita makmur nih dah. Makmur gimana nih? Buat siapa makmurnya? Enggak, saya sudah berapa tahun setelah Jokowi saja 5% tidak pernah naik pertumbuhan ekonomi per tahun 5% dan bahkan kurang, dan sampai sekarang nggak bisa naik. Kalau saja Pak Prabowo itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan baik dan memberi kesejahteraan, kemakmuran kepada petani-petani dan nelayan Indonesia, insya Allah Pak Prabowo akan terpilih kembali dengan mudah. Dengan mudah, oke. Jadi Pak Prabowo tidak usah berpikir bercita-cita Indonesia ingin menjadi negara lumbung pangan dunia. Cukup menjadi lumbung pangan Indonesia aja udah cukup. Sudah cukup. Ya, setuju saya. Ya. Berarti kita kalau lumbung pangan kita cukup, masyarakat kita nggak kelaparan lagi dah ya. Iya, lumbung pangan kita cukup dalam arti berasnya tersedia dan dengan harga yang terjangkau. Supaya harga terjangkau bagaimana? Sekarang ini pendapatan rakyat Indonesia harus ditingkatkan. Saya rasa terima kasih Dida Sama-sama. sudah hadir di UI Watch ya. Mungkin kita bisa lain kali bisa ngobrol-ngobrol lagi. Insya Allah. Ya. Nah, di sini kita ada motonya kita nih dah. Kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita second dulu dah. Ya. Selamat dulu. Makasih dah. Sama-sama. Asakadayun. Ya. One Kawan TV 1